Bah, ini kayak ada yang salah. Ada apa itu di belakang? Coba kita ambil dulu. Kok ada handphone nyelip di sini? Oh, ini adalah jurnal tentang maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi yang berbeda. Bagaimana kalau kita bahas jurnal hari ini? Yeah. Teng deng teng deng ting teng deng teng deng teng deng ting ting tadeng teng deng ting tadeng tadeng teng deng ting ting tadeng teng deng ting tadeng tadeng teng deng ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di berkeringat nih. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama, channel Ancis Cupang Depok. Ya, setelah tadi kita udah membahas tentang mengenal ikan cupang, kayaknya kita skip dulu nih. Kita skip untuk membahas jurnal tentang maskulinisasi ikan cupang. Jadi ini sebenarnya udah sempat dilemparin ke IGTV-nya Becis. Cuman setelah dilihat ternyata videonya nggak ada coy. Jadi mendingan mari kita cek ulang lagi, mari kita rekam ulang lagi, mari kita belajar ulang lagi. Sekarang kita mau ngebahas tentang maskulinisasi ikan cupang. Jadi jurnal ini datang dari Aquaculture Fakultas Pertanian Unsri Palembang berarti ya. Ini judulnya maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi pakai madu direndemin, habis itu nanti kita lihat konsentrasinya seperti apa dan nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Setelah itu juga ini ada di Jurnal Aquaculture Rawa Indonesia tahun 2017. Lumayan cukup lama, cuman bolehlah kita bahas. Jadi ini ditulis sama M. Rashidin Lubis, Abang Muslim, sama Mbak Mirna Fitrani. Terima kasih sudah bisa mencerahkan serta meramaikan percupangan Indonesia. Jadi selamat datang di katalog Ancis Cupang Depok. Jadi pada hari Senin biasanya bakal kita tampilin katalog Ancis Cupang Depok yang sudah beredar di postingan Ancis Cupang Depok dan Ancis Cupang Depok video. Jangan lupa mampir tuh. Nanti video-videonya akan kita sandingkan dengan bahasan-bahasan jurnal atau bahasan-bahasan ikan cupang yang lainnya. Bang, kenapa kok abang nggak sekalian aja dengan motion yang bergerak-gerak tentang jurnal ini? Kayaknya nggak perlulah, karena jurnal ini juga udah sangat cukup udah sangat cukup spesifik banget membahasnya. Jadi kita tinggal dengerin aja dan sambil nikmati ikan cupang ini. Tareo. Ya, mohon maaf juga nih, lagi lepek banget. Hari Sabtu gini jatahnya nguras ember, jadi lepek-lepek ini. Jadi mendingan kalian lihat ikan cupangnya aja, jangan lihat muka. Oke, kita langsung bahas maskulinisasi ikan cupang. Jadi pendahuluannya ini karena di Palembang ya, gue nggak tahu ini di Palembang atau secara keseluruhan, tapi sih kayaknya ini di Palembang ya, atau di beberapa petani aja. Jadi katanya mereka ini mulai kesulitan mendapatkan ikan cupang jantan, karena ikan cupang jantan ini permintaannya banyak, cuman stoknya sedikit. Jadi makanya kenapa akhirnya jurnal ini dibuat untuk membantu para petani, kita sebagai breeder, atau orang-orang yang pengen banget ikan cupang mah pokoknya yang keluar harus jantan, jangan cuma betina doang, atau kebanyakan harus jantan, soalnya biar bisa dijual lebih enak, dijual lebih garing, dijual lebih ekonomis. Terus yang kedua, ini katanya bisa sebenarnya dengan metode seks reversal dengan menggunakan hormon steroid. Hormon steroid yang sering digunakan dengan
dalam teknologi seks reversal adalah hormon sintetik seperti hormon 17 alfa meltestosteron, estradiol 17 beta. Waduh, ribet sekali ya. Tapi metode ini katanya bisa membuat bisa membuat ikan-ikan itu organnya itu rusak, terlebih lagi organ-organ hati, atau bahkan dengan hormon yang dimasukkan ini ke ikan, jadi si ikannya itu bisa mati. Iya, jantannya banyak, cuman hatinya jadi jelek. Iya, jantannya banyak, cuman banyak yang mati, kan percuma juga. Makanya akhirnya harus dicari temuan-temuan lain yang dapat menggantikan si hormon tadi. Dan kayaknya si hormon madu ini bisa, karena hormon madu ini di dalamnya mengandung glycerin yang dapat berperan sebagai aromatase inhibitor. Glycerin merupakan salah satu bahan aktif yang terdapat dalam madu sehingga bersifat lebih alami. Glycerin merupakan salah satu jenis flavonoid yang diduga sebagai salah satu penghambat dari enzim aromatase atau lebih dikenal dengan aromatase inhibitor. Penurunan konsentrasi estrogen oleh aromatase mengakibatkan banyaknya hormon testosteron yang diproduksi sehingga mengarah ke kelamin ikan menjadi jantan. Nah, ini gue juga kurang paham nih. Ini mengubah kelamin atau emang pada dasarnya gue belum paham nih ya. Si cupang kan kalau misalnya manusia lahir itu kan udah ketahuan cowok, udah ketahuan cewek. Misalnya kalau misalnya dikasih makan madu itu yang cewek jadi cowok atau yang cowok tetap jadi cowok atau gimana? Gue belum paham ini nih. Atau mungkin memang si ikan ini baru ketemu seksnya itu, baru ketemu kelaminnya itu di umur beberapa bulan atau di umur beberapa hari. Itu gue belum kurang paham kalau yang saat itu. Atau kalau di sini sih diceritakan bahwa yang hidup misalnya 100, terus habis itu dikasih madu, habis itu nanti mereka ini jadi kebanyakan jantan, bukan karena bukan karena tadinya betina jadi jantan, atau tadinya jantan jadi jantan terus. Itu gue kurang paham dah itu. Kayaknya berarti kalau kayak gini berarti si kelaminnya ikan ini bisa baru kelihatan di umur 2 bulan atau di umur sebulan, makanya bisa dihajar sama si hormon glycerin tadi. Nah, kita masuk ke tempat dan waktu. Jadi tempat dan waktunya ini katanya dia ngebahasnya itu di bulan Agustus sampai September 2016. Terus bahan dan metodenya kayaknya sama nih. Cuman yang jadi pertanyaan adalah madunya tuh madu apa nih ya? Apakah madu rasa? Apakah madu yang diminum sama Agnes Monica tuh? Kita juga nggak tahu ya. Atau madunya madu apa, kita nggak tahu. Terus abis itu kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, lucu di sini. Jadi metode penelitiannya itu disiapkan beberapa tempat dengan beberapa konsentrasi. Jadi konsentrasi yang pertama itu tempat yang pertama itu nggak pakai apa-apa. Terus tempat yang kedua itu dia pakai konsentrasi madu 4 ml per liter. Terus dia pakai selanjutnya dia pakai 5 ml per liter. Terus dia juga pakai 6 ml per liter. Terus yang terakhir dia 7 ml per liter. Jadi yang dipakai itu 4, 5, 6, 7 dan nggak pakai apa-apa si kontrolnya. Terus setelah itu udah mulai nih dirancang. Jadi kalau di sini mereka itu menggunakan teknik yang tadi sebelumnya kita bahas, yaitu teknik perendaman. Nah, si teknik perendamannya ini cukup unik nih. Jadi di sini diceritakan burayak umur 5 hari itu dipisahin. Habis dipisahin nanti dia dibagi menjadi 5. Sorry. Jadi dia punya 5 burayak gitu ya, 5 wadah burayak, isinya hampir sama. Ya anggap aja 100. Nah, di wadah yang pertama itu nggak dikasih apa-apaan. Nah, di wadah yang keempat ini dipisahin nih. Di 4 wadah ini dipisahin. Di 4 wadah ini, wadah yang pertama, wadah yang kedua, wadah ketiga sama wadah keempat ini dicampurin, direndam. Bukan dicampur direndam. Jadi si burayaknya itu direndam sama si madu tadi. Jadi
wadah yang pertama itu 4 mili, yang kedua itu 5, 6 sama 7. Jadi dia direndam. Nah, itu direndam selama 12 jam. Gua nggak paham ya. Itu dia direndamnya itu diserok atau direndamnya itu dimasukin ke apa tuh namanya, dimasukin ke wadah yang tadi ada madunya. Gue juga kurang paham itu. Cuman yang pasti katanya di sini setelah 12 jam itu dia diangkat. Habis itu baru ditaruh ke wadah pembesaran yang airnya normal itu. Nah, setelah diteliti itu hasilnya itu adalah, sebentar ya. Nih, hasilnya adalah kalau misalnya yang tadi cuman air biasa, kalau yang air biasa itu dia itu 48% si jantannya. Itu kan jadi dia diulang 3 kali. Jadi yang pertama itu dia 48%, yang kedua itu 40%, yang ketiga itu 44%. Nah, sedangkan ada yang paling tingginya itu di percobaan yang kedua dengan 5 ml per liter. Itu dia menghasilkan 72, 76, 84, dan rata-ratanya itu adalah 77,3%. Jadi ini menghasilkan bahwa si burayak yang tadi ketika dikasih sama madu dengan takaran yang tepat itu akan menghasilkan jantanan yang lebih banyak juga. Padahal kalau misalnya dilihat, kalau misalnya konsentrasinya nggak tepat pun ternyata rata-ratanya lebih tinggi daripada ketika si air biasa. Lumayan juga ya, luar biasa juga. Jadi kalau yang tertingginya itu ada di kisaran 77%. Jadi anggaplah itu burayak kan ada 100, berarti 77 burayak itu adalah jantan dan 33-nya itu adalah betina. Dan yang terkecil ini ada di 52%. Berarti 52 burayaknya itu adalah jantan dan 48-nya itu adalah betina. Padahal ketika kita mencoba tanpa menggunakan apa-apa, air biasa, itu rata-ratanya cuma 44%. Jadi 44 itu jantan, 66-nya itu adalah betina. Wah, luar biasa nih ya. Cuman di sini ternyata dikasih garis bawah bahwa ini masih mencari dosis yang tepat. Berapa mili per liter itu masih dikasih dosis yang tepat, karena ternyata ada kelangsungan hidup yang berbeda setelah direndam tadi. Jadi kalau misalnya air yang biasa itu 100% dia hidupnya. Terus air yang kedua itu dengan 4 ml itu 100% juga hidupnya. Terus selanjutnya ada 98%, 88% sama 77%. Jadi yang tadi paling tinggi itu di 77%, sebelumnya itu udah ada yang mati. Yang mati itu sekitar 2 ekor kalau misalnya 100. Jadi kelangsungan hidupnya itu 98%. Jadi makanya di situ digaris bawahi bahwa kalau kalian mau coba pakai madu itu dengan dosis yang tepat. Kayak begitu. Jadi untuk jurnal ini cukup menarik sih menurut gua, karena jurnal ini membuat kita bisa mencari alternatif buat menghasilkan jantanan yang lebih banyak. Ya bolehlah dicoba. Cuman pertanyaan gue adalah, ini kalau misal dikasih madu itu perkembangannya jadi lebih bagus atau jadi lebih kayak gimana, kan kita nggak tahu kan. Percuma aja kalau misalnya cupangnya emang jantan semua tapi cacat gitu. Percuma aja kalau misalnya cupangnya jantan cuman warnanya jadi nggak kereng. Percuma aja kalau misalnya cupangnya jantan tapi misalnya dia mentalnya jadi belaem-belaem, kan percuma aja. Itu sih pertanyaan yang masih ada di dalam benak gua. Terus tadi yang kedua sempat kita bahas juga, ini madunya madu apaan gitu. Nah kalau misalnya yang ketiga, gua sempat mikir kalau misalnya ditetesin gimana. Itu kan tadi direndam ya, kalau ditetesin itu juga termasuk yang efektif atau enggak ya. Makanya ini masih sebuah jurnal ya, masih sebuah penelitian. Kalau misalnya pelaksanaannya sih ya diserahkan lagi kepada Anda masing-masing. Begitu. Jadi jurnal hari ini kita ngebahas tentang maskulinisasi ikan cupang yang ternyata bisa membuat dominan ikan cupang menjadi jantan kalau misalnya itu dengan dosis yang tepat itu berada di 77%. Ya luar biasa lah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
hasanah percupangan kita makin bertambah, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa sholat zuhur. Teng 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 teng.